Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia dari segenap penjuru negeri, selamat berjumpa kembali dengan channel Radio Tajwid. Untuk kali ini kita khusus membahas tajwid yang ada di surah Al-Baqarah. Kita jelajah surah Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai seterusnya ya. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita awali dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 1 ini ada kata-kata alif lam mim. Alif lam mim ini kita sebut dengan mad lazim harfi musyabba' ya. Ada huruf-huruf yang dibaca musyabba'. Musyabba' itu artinya dikenyangkan. Maksudnya kita baca sampai 3 alif panjangnya. Kemudian huruf alif di sini ini tidak dibaca panjang, cuma dibaca alif gitu aja. Kemudian peralihan antara lam dan mim ini ada tasydid di sini. Ini terbentuk karena lam itu kalau dijabarkan itu menjadi lam alif dan mim ya. Ada mim mati di situ, kemudian ketemu mim sehingga menjadi idgham mimi. Akhirnya membentuklah tasydid di sini. Jadi tasydid ini bukan karena asli di sini, tapi dia bentukan dari peralihan antara lam dan mim ya. Oleh karena itu ini digunakan ketika membaca lam ini. Alif lam mim. Nah, itu mad lazim harfi musyabba'. Kemudian ayat yang kedua kita lihat di sini ada mad tabi'i, kemudian al bertemu dengan kaf izhar qamariyah, mad tabi'i lagi, mad tabi'i, kemudian ada layin, sifat lain atau mat lain, ada titik 3 yang 2 ini disebut kita mu'anaqah. Kita berhenti di salah satunya. Kalau kita berhenti di sini terus ya. Misalnya dzalikal kitabul la raib, kemudian fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita berhenti yang kedua berarti yang pertama ini terus. Itu adalah tanda waqaf mu'anaqah. Kemudian ada tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah, dan kita akhiri di sini ada mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Apabila kita meneruskan lil muttaqinal ladzina, a-nya tidak dibaca karena dia itu hamzah wasol. Kemudian kalau kita dari sini, kita mulai dari sini, kita baca a-nya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi ini adalah idhar qamariyah karena ada al bertemu dengan ghain. Huruf ghain ini termasuk huruf qamariyah atau huruf bulan ya. Wa yuqimunas shalah, ada mad tabi'i, kemudian ini ada idgham syamsiyah, al bertemu shad, ini membentuk tasydid shad ya, karena idgham itu masuk ke huruf shad. Kemudian ada gunnah musyaddada karena mim itu bertasydid. Kemudian di sini ada qaf yang ada di tengah kata, qalqalah sughra. Kemudian mim ini bertemu dengan ya, idhar syafawi. Kenapa dinamakan syafawi? Karena huruf mim itu makhrajnya ada di bibir. Bibir itu disebut syafawi. Syafawi artinya bibir. Yunfiqun, nun mati bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Kenapa disebut hakiki? Ada istilahan saja. Ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki, untuk membedakan saja antara ikhfa yang lainnya. Ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan fa, ikhfa gitu aja tidak masalah. Kemudian belakangnya ini mat arid lisukun yang boleh kita panjangnya 1, 2 atau 3 alif. Kita langsung ke ayat 4. Di ayat 4 ini ada apa? Yaitu di sini bima unzila, ada mad jaiz munfasil ya. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah, lain kata. Bima dan unzila ini lain. Jaiz artinya boleh, boleh 1, boleh 2 alif membacanya. Kemudian unzila ikhfa artinya samar, kita panjangkan unzila, nun bertemu dengan za.
Di sini ada lagi yang sama yaitu mad jaiz munfasil. Jadi ciri-cirinya mad jaiz munfasil itu kalau kita lihat itu biasanya kalau secara penglihatan apa adanya gitu. Ini hamzahnya berbentuk alif ya. Jadi kalau ada panjang ada tanda layar ini sini ini alif, bukan tertulis hamzah. Padahal ya ini juga hamzah tapi tertulisnya itu alif. Maka dia itu mad jaiz ya. Kalau hamzah itu biasanya mad wajib. Nah, biasanya tanda layarnya itu lebih kecil daripada yang mad wajib. Nah, di sini ada nun bertemu dengan qaf, ikhfa juga, kemudian ba yang ada di tengah kata. Ini kita baca qalqalah sughra, kemudian kita berhenti di sini dengan waqaf. Jaiz ini jim artinya jaiz artinya boleh, kita boleh berhenti di sini, boleh terus. Wabil akhirati, wabil ini adalah idhar qamariyah ya, bertemu dengan hamzah, alnya itu yuqinun mat'adid lisukun. Kemudian di sini ulaika ada hamzah, tertulis hamzah di sini, terus tanda layarnya ini lebih tebal ya, lebih panjang, ini berarti di mad wajib ya. Mad wajib muttasil. Kemudian selanjutnya adalah idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan mim. Idgham bi gunnah, idgham artinya masuk. Jadi tanwin ini masuk ke huruf mim, bi gunnah dengan dengung. Kemudian kebalikan dari idgham bi gunnah yang hurufnya 4 yanmu ya adalah idgham bila gunnah. Ini nun bertemu dengan ro, idgham bila guna. Bila guna itu tanpa berdengung ya. Jadi langsung tidak perlu dipanjangkan. Mir rabbihim, langsungkan. Kemudian di sini ada tanda lam alif, berarti la waqfa fihi, tidak ada waqaf di sini. Maksudnya adalah kita harus terus ya. Kita harus terus. Mir rabbihim, mim mati bertemu dengan wau idhar syafawi. Kemudian wa ulaika ini lagi mad wajib muttasil. Kemudian ini idhar qamariyah. Idhar qamariyah di belakangnya mad adid lisukun. Kemudian kita lanjutkan di sini di ayat 6 ada gunnah musyaddada, kemudian ada mad tabi'i, kafaru mad tabi'i saja, sawaun tetap ini mad wajib ya. Ingat kalau mad wajib itu tandanya itu hamzah ya. Hamzah tertulis satu seperti ini agak besar, ini berarti dia mad wajib. Berarti kalau ada hamzah seperti ini satu kata atau satu kalimat. Muttasil artinya bersambung, maksudnya adalah satu kalimat ya. Alaihim a'andartahum, mim mati bertemu dengan hamzah. Ini kita sebut dengan idhar syafawi. Kemudian a'andartahum ini adalah ikhfa hakiki. Anzartahum. Nah, roknya ini rok apa namanya? Rok sukun sebelumnya fathah, maka disebut rok yang tebal atau rok tafkhim. Rok tafkhim itu disebut juga mufakhomah. Mufakhomah itu cara bacanya itu ditebalkan agak mencucu. Zartahum begitu ya. Kemudian mim bertemu dengan hamzah, mim bertemu dengan lam, ini juga idhar syafawi, idhar syafawi, tidak dibaca dengung. Mim mati bertemu dengan tak juga idhar syafawi. Jadi untuk syafawi ini mim mati ini yang penting dia selain mim dan ba itu kita sebut idhar syafawi. Nun mati bertemu dengan zal, ikhfa hakiki. Kemudian di sini sukun ro, yang tadi sukun ro juga sebelumnya fathah. Kalau ini sukun ro sebelumnya kasroh, maka disebut apa? Maka ini disebut dengan ro yang tipis atau tarkik atau murakkok, itu tidak masalah itu penamaannya. Mim mati bertemu dengan lam, ini disebut dengan idhar syafawi lagi. Yu'minun mad adid lisukun. Adid artinya menghadapi, sukun adalah nun yang disukun. Yu'minun boleh satu, boleh dua, boleh 3 alif ya. Kita lanjut ke ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim. Di sini ada lafaz Allah yang sebelumnya fathah.
Lafaz Allah disebut lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu artinya lafaz kemuliaan. Di sini ada lamnya. Lam ini yang mempunyai hukum tajwid, yaitu lam jalalah. Lam yang ada di lafaz jalalah. Lam jalalah itu artinya berarti huruf lam yang ada di lafaz jalalah, di lafdzul jalalah. Membacanya kalau sebelumnya fathah maka dibaca tebal atau tafkhim ya. Khatamallah, khatamallah, tafkhim. Ini lafaz Allah yang dibaca tafkhim. Ala qulubihim, mat tabi'i, mat asli ya, qulubihim karena ada wawu sebelumnya dhamma, kemudian mim bertemu dengan wawu idhar syafawi, sam'ihim idhar syafawi juga ya. Kemudian kita berhenti di sini karena ada tanda waqaf, qaf lam. Qaf lam ini adalah lebih baik berhenti. Kita lebih baik berhenti. Al waqfu aula. Aula itu artinya lebih utama ya. Lebih didahulukan, lebih utama kita berhenti. Wa ala absarihim. Nah, seperti yang tadi kalau bentuknya alif kayak gini berarti mad jaiz ya. Mad jaiz munfasil ini. Ada tanda layarnya. Wa ala absarihim. Absar ada di tengah kata, baknya berarti qalqalah sughra. Qalqalah ada berapa hurufnya? Ada 5 ya. Qad bujadin ada qaf, ada ta, ba, jim dan dal atau disingkat baju di toko. Baju di toko, ba, jim, dal, ta dan qaf disingkat baju di toko. Absarihim, rihim, roknya tipis karena dia kasroh. Mim mati bertemu dengan ghain ini disebut idhar syafawi lagi. Kemudian tanwin bertemu dengan wawu idgham bi gunna. Idgham bi gunna. Idgham artinya masuk ya, masuk ke huruf wawu. Bi gunna dengan dengung. Kita panjangkan ketika baca ini ya. Kemudian mim bertemu dengan ain idhar syafawi. Jadi banyak sekali idhar syafawi. Yang penting ada mim mati bertemu selain mim dan ba itu idhar syafawi. Kemudian di sini kita menemukan idhar halqi ya, idhar halqi. Tanwin bertemu dengan ain ini disebut dengan idhar atau idhar halqi ya, karena idhar itu ada banyak ya, ada idhar wajib, idhar syafawi, idhar qamariyah. Nah, ini idhar halqi ini untuk membedakan antara idhar yang lainnya ya. Idhar halqi itu maksudnya adalah, halqi itu adalah tenggorokan artinya. Maksudnya makhrajnya huruf-huruf ini ada di tenggorokan. Ada ain, ada ha, ada kha, ada ghain, ada hamzah, ada ha. Nah, disitulah dibaca idhar atau jelas dan tidak berdengung. Azim ini juga mat adid disukun. Jadi mat adid disukun itu setiap akhir ayat yang huruf belakangnya itu hidup, awalnya hidup dimatikan, dan sebelumnya itu ada mat tabi'i atau mat lain. Nah, kita lanjutkan di ayat 8. Wa minan nasi. Wa minan nasi. Ini tasdid nun. Tapi dia itu bukan karena tasdidnya asli ya, tapi bentukan dari al bertemu dengan nun. Kita sebut idgham syamsiyah. Tapi cara membacanya sama dengan gunna musyaddadah, yaitu membacanya itu gunna atau didengungkan. Wa minan nasi. Kemudian nun bertemu dengan ya, ini disebut dengan idgham bi gunna. Hurufnya apa saja? Yanmu, ya, nun, mim, wawu, ada 4. Apabila kita menemukan seperti ini disebut idgham bi gunna. Cara membacanya yaitu dimasukkan ke huruf ya dan dipanjangkan. Amanna, gunna musyaddadah, nunnya ini dibaca panjang. Amanna. Nah, khusus a ini adalah mad badal ya, mad badal. Mad badal itu semua huruf hamzah yang panjang ya, yang panjang. Satu alif yang asalnya itu adalah a'manna, a'manna. Karena dalam Al-Quran tidak ada bacaan a ya. Sukun hamzah yang sebelumnya hamzah itu tidak ada dalam Al-Quran, sehingga dibaca mad badal. Badal artinya ganti. Jadi a diganti a, begitu. Untuk mad badal, badal itu panjangnya satu alif. Billahi, billahi ini lafaz Allah yang dibaca tipis karena sebelumnya kasrah. Wa bil yaumil akhiri.
Kemudian ini idhar qamariyah, ada al bertemu ya, al bertemu dengan hamzah. Wa ma hum bimu'minin. Nah, ini disebut ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi apabila mim bertemu dengan ba. Ini kita panjangkan ya, kita tahan kalau membacanya. Wa ma hum, kita tahan. Kita lanjutkan di ayat 9. Yukhadi'una Allah, lafaz Allah yang dibaca panjang, satu alif saja, tapi ini hukumnya itu yang karena fathah sebelumnya dibaca apa? Tafkhim ya. Tafkhim atau mufakham atau tebal ya, karena sebelumnya ada fathah. Walladzina amanu mad badal amanu, amanu di sini kemudian kita lihat di sini ada waqaf jim, waqaf jaiz. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, illa anfusahum. Mad jaiz munfasil, kemudian ada nun bertemu dengan fa ikhfa hakiki, mim mati bertemu dengan wawu, ada idhar syafawi. Kemudian di sini ada mad arid lisukun. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, mim mati bertemu dengan mim. Bacaan apa ini? Bacaan idgham mimi. Tapi secara umum ini disebut bacaan idgham mutamasilan ya. Idgham mutamasilan itu semua huruf yang sama yang bertemu, ini idgham mutamasilan termasuk mim. Tapi khusus yang mim ini ada istilah tersendiri yaitu idgham mimi ya, karena mim bertemu dengan mim. Seperti ba bertemu dengan ba itu idgham mutamasilain, idgham mislain ya. Dal bertemu dal dan lain sebagainya. Ini juga merupakan bagian dari idgham mutamasilain atau idgham misli. Itu penamaannya ada idgham mutamasilain, idgham misli, idgham mislain, itu tidak masalah. Maradun fazadahumullah, lam alif waqaf mamnu namanya ya, waqaf mamnu. Mamnu itu artinya dilarang. La atau lam alif ya, itu singkatan dari la waqfa fihi, tidak ada waqaf di sini. Kemudian tanwin bertemu dengan fa, ini kita sebut dengan ikhfa hakiki. Fazadahumullah, lafaz Allah yang dibaca tebal karena sebelumnya ada dhamma. Maradha, ini mat iwat ya, mat iwat. Kita menemukan mat iwat pertama kali ini di ayat 10 di surah Al-Baqarah. Maradha, roknya tebal karena fathah. Mat iwat, iwat itu artinya apa? Artinya ganti. Apanya yang diganti? Tanwinnya diganti mat. Jadi tanwin ini don diganti menjadi do yang panjang, satu alif ya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Nah, kadang-kadang kita terkecoh dengan ini ya, ada mim yang kecil ini, dikira ini tanda waqaf ya, padahal ini adalah tanwin bertemu dengan ba. Yang cara membacanya itu mem kecil ini, yaitu dirubah menjadi mem yang panjang. Adzabun alim, ba yang tanwin ini bertemu dengan hamzah kita sebut dengan idhar halqi. Kemudian ini iklab ya, iklab. Ini kita panjangkan kalau iklab, ditahan. Alimum bima kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun, ini mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun itu bisa di akhir ayat, bisa di tengah ayat, yang penting dia itu ketika waqaf. Kita lanjutkan di ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu, mim mati bertemu dengan lam idhar syafawi fil ardi. Nah, ini disebut dengan idhar qamariyah fil ardi, fil ard. Ada ro sukun, sebelumnya ada fathah, kita baca tebal atau tafkhim. Kita teruskan lam alif ini waqaf mamnu atau la waqfa fihi. Qalu innama mad jaiz munfasil, kemudian ini ada guna musyaddadah. Muslihun, mad arid lisukun, bukan arif ya, arid pakai dot, mad arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun huruf yang disukun. Ala innahum,
Mad jaiz munfasil ini karena terpisah antara ala dan innahum. Innahum guna musyaddada, ada mim bertemu dengan ha, idhar syafawi, al bertemu dengan mim, idhar qamariyah, walakin la yash'urun. Ini adalah idgham bila gunna, nun mati bertemu dengan lam. Berapa hurufnya idgham bila gunna? Ada dua, yaitu lam dan ra. Yash'urun, ra-nya ini ditebalkan kita membacanya karena dia itu harokatnya dhammah. Lanjut ke ayat 13, wa idza qila lahum aminu, wa idza qila lahum, ada mat tabi'i atau mat asli ya. Tabi'i itu artinya biasa, mat asli ya memang asal dari mat itu adalah mat tabi'i atau mat asli sebut. Yang satunya itu mat far'i. Mat far'i itu seperti mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil itu disebut mat far'i. Far'i artinya cabang ya, cabang-cabang dari mat asli. Jadi asal dari mat itu memang mat asli. Lahum aminu, mat badal ini aminu, kemudian mem bertemu dengan hamzah ini adalah idhar syafawi. Kama amana ini mat jaiz munfasil. Amanan nasu, al bertemu dengan nun, idgham syamsiyah. Qalu anu'minu, ini apa? Idgham, bukan idgham ya. Apa ini? Mat jaiz munfasil. Kemudian ini mad jaiz munfasil lagi. Amana ini mad badal anya. Amanas sufaha, al bertemu dengan sin, idgham syamsiyah. Sufaha, mad wajib muttasil. Kemudian mat wajib muttasil ini karena menghadapi huruf yang disukun, maka menjadilah dia mat arid disukun ya. Jadi ini panjang bisa sampai 3 alif ya, yang awalnya itu 2,5 alif, tapi karena sukun maka dia itu berlaku untuk mat arid lisukun yang 3 alif. Ala innahum, mat jaiz munfasil, kemudian guna musyaddada, mim bertemu dengan ha, idhar syafawi lagi. Kemudian ada idgham syamsiyah. Syamsiyah itu artinya matahari, huruf-huruf matahari. Huruf syamsiyah itu 14, huruf qamariyah itu 14. Jadi sama-sama 14 ya. Sufaha'u ini mat wajib muttasil. Kemudian di sini ada idgham bila gunnah, kemudian mat alif disukun. Jadi cukup mudah untuk Al-Baqarah ini. Hukum-hukumnya masih hukum yang umum dalam tajwid. Kita lanjutkan ya, 14. Nanti kita menemukan hukum-hukum yang lebih khusus ya. Tidak masalah, ini bagus untuk kita semuanya untuk mengingat nama-nama tersebut. Aslinya kita tidak perlu tahu nama itu, tidak apa-apa, yang penting bacaannya bagus. Tapi alangkah bagusnya kita mengupdate pengetahuan kita ya tentang tajwid, itu lebih bagus. Amanu mad badal, kemudian qalu amanna, ini adalah mad jaiz munfasil guna musyaddada, jimnya waqaf jaiz, namanya jaiz artinya boleh, boleh berhenti, boleh terus. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, ini sama hukumnya mad jaiz munfasil ya. Inna gunnah musyaddada, ma'akum innama, mem mati bertemu dengan hamzah, idhar syafawi, kemudian innama guna musyaddada, mustahzi'un mat arid lisukun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah, lafaz Allah lafzul jalalah yang dibaca tebal. Kemudian di sini kita menemukan mem bertemu dengan waw, idhar syafawi, mem mati bertemu dengan fa, idhar syafawi, tughyanihim ya'mahun, mem mati bertemu dengan ya, idhar syafawi lagi. Ini mat arid lisukun. Lanjut ke ayat 16. Ulaika mat wajib muttasil ya. Karena dalam satu kata maka dibaca mat wajib, bukan mat jaiz. Kalau jaiz itu di lain kata. Ulaika panjangnya berapa? 5 harokat atau 2,5 alif. Kemudian alladzina ishtarawud dhalalata, al dhalalata berarti al bertemu dengan dot,
idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk ke huruf dot sehingga alnya tidak dibaca. Bil huda al bertemu dengan ha, idhal qamariyah bil huda, danya ini adalah mat asli atau mat tabi'i. Meskipun ini tidak ada alifnya, ini adalah alif ya, meskipun bentuknya ya, ini adalah alif yang kita sebut dengan alif layyinah atau alif maksurah. Alif maksurah ini juga mat tabi'i, satu alif saja. Kemudian kita ada tanda waqaf, shalla ini al waslu aula, wasal itu lebih utama, lebih baik, itu kita terus, kalau kita kuat nafasnya kita teruskan ayat ini karena lebih baik terus untuk tanda waqaf ini. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, ini kita ketemu huruf yang sama, tak bertemu dengan tak ya. Tak bertemu dengan tak kita sebut dengan idgham mutamassilain atau idgham mislain, misli, tidak apa-apa. Berarti dia itu kita tasydidkan ke ta. Karena ditasydidkan ke ta, maka sifat huruf ta yang bersukun itu menjadi tidak ada. Karena ta yang bersukun itu mempunyai sifat hamas atau mahmus, maka dia itu tidak berlaku. Jadi tidak ada hembusan nafas ketika kita mensukun ta, karena dia sudah berubah tasydid ya. Rabihat tijaratuhum. Biasanya kalau sukun itu kan membentuk huruf S sedikit ya, robihat. Tapi kalau karena ini bertemu dengan ta, maka dia kita tasydidkan. Nah, inilah namanya idgham mutamassilain ya. Mutamassilain artinya dia hurufnya sama persis. Wa ma kanu muhtadin. Akhir ayat sama hukumnya mad arid lisukun. Masaluhum memati bertemu dengan kaf idhar syafawi, kemudian alladzi istauqada nara. Nara ini adalah mat iwad kalau berhenti. Mat iwad itu kalau berhenti. Kalau terus berarti tanwin bertemu dengan fa ikhfa. Ini adalah guna musyaddadah falamma aldoa. Nah, ini perbedaan antara mat jaiz dan mat wajib ya. Mat jaiz itu biasanya ditulis di alif seperti ini ya. Ini merupakan hamzah juga, cuma berbentuk alif ya, karena semua yang berharokat itu hamzah. Maka ini mad jaiz, yang ini mad wajib. Kalau ini bentuknya hamzah kayak gini, hamzah seperti ini. Cara membacanya sangat berbeda. Kalau ini wajib ya, wajib panjang. Kalau ini boleh satu alif, boleh dua alif kalau mad jaiz. Ma haulahu. Nah, ini kita baru ketemu ya, baru ketemu mat domir ya, domir ha ini. Domir itu artinya kata ganti. Apabila ada domir ha seperti ini, kata ganti untuk mudzakkar ya. Mudzakkar itu untuk laki-laki atau untuk benda yang mudzakkar. Hu ini. Ini dibaca panjang satu alif, kita sebut hukumnya itu mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu dia dibaca panjang apabila diapit oleh dua huruf hidup, ada lam, ada zal. Maka dibaca panjang satu alif hunya. Kalau di Al-Quran Indonesia ini ada dhammah yang terbalik, tapi kalau di Al-Quran Utsmani ada waw kecil di setelah ha di sini. Ini menunjukkan mad silah qasirah. Panjangnya satu alif saja. Dahaballahu, ada lam jalalah yang dibaca tebal, binurihim izhar syafawi wa tarakahum izhar syafawi lagi, mem bertemu dengan fa. Zulumatil la yubsirun, tanwin bertemu dengan lam, kita sebut dengan idgham bila guna. Bila guna artinya dengan tidak dengung. Yubsirun, baknya ini karena ada di tengah kata, kita sebut dengan qalqalah sugro. Sugro artinya kecil. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum ada guna musyaddadah, kemudian disambut dengan iklab ya, tanwin bertemu dengan ba, iklab artinya membalik. Tanwin ini dibalik menjadi mem, dirubah menjadi mem mati ya. Itu cara membacanya. Bukmun umyun, tanwin bertemu dengan ain, izhar halqi. Huruf-huruf halqi ada 6, huruf izhar halqi ada 6 yang semuanya makhrajnya itu ada di
al-halaq atau tenggorokan. Umyum fahum. Ikhfa kita baca samar, ikhfa hakiki jumlah hurufnya ada 15. Tolong disebutkan. Banyak ya, 15 ya. Ada ta, sa, kemudian apalagi jim. Ta, sa, jim. Kemudian dal, zal, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Nah, 15 itu ya. Yarji'un, kemudian di sini ada sukun ro yang sebelumnya fathah, kita baca tebal atau tafkhim, disebut juga mufakhama. Kita lanjut ke ayat 19. Au kasayyibim minas sama'i, tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah, kita baca panjang, kita baca dengung. As-sama al bertemu dengan sin idgham syamsiyah, kemudian mat wajib muttasil ini sama'i karena bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Fihi dzulumatun. Nah, ini ada hak domir tapi tidak dibaca panjang karena tidak memenuhi syarat. Maksudnya adalah kalau yang dibaca panjang itu sebelumnya itu huruf hidup, tapi ini sebelumnya sukun ya, maka dia dibaca pendek ya, meskipun sama-sama domir atau kata ganti. Zulumatu idgham bi gunna, wa ra'du bi gunna lagi, idgham bi gunna bertemu dengan waw ya. Kemudian kalau kita berhenti, ini kita sukun ya, kita sukun qafnya, berarti dia itu qalqalah kubra. Wa ra'du wa barq, wa barq, ada qalqalahnya, ada pantulannya. Tapi kalau kita tidak berhenti, kita sambung, maka kita tasydid ya-nya ini sebagai idgham bi gunnah. Wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum, yaj'aluna qalqalah sugra, kemudian ini mim mati bertemu dengan fa idhar syafawi, kemudian mad jaiz munfasil fi adzanihim, mim mati bertemu dengan mim idgham, mimi kita panjangkan karena mim ini masuk ke mim ini berarti dia membentuk tasydid mim sehingga guna atau kita dengungkan. Minas sawaiki as-sawaiki idgham syamsiyah, yang penting ada tasydid sini, itu ciri-ciri idgham syamsiyah ya. Hadzarul maut, nah kalau tidak ada tasydid tapi sukun lam, ini idhar qamariyah. Hadzarul maut, maut ini mat lain, kalau ketika waqaf ini panjangnya itu sama dengan mat alif li sukun 1, 2 atau 3 alif. Wallahu, lafaz Allah lafzul jalalah yang dibaca tebal. Muhitum bil kafirin, iklab, iklab tanwin bertemu dengan ba, bil kafirin ini ada al lagi bertemu dengan kaf, idhar qamariyah, kemudian di sini mat alif li sukun. Ini kita bicara hukum-hukum, belum kepada sifat-sifat huruf ya, biar mudah dulu kita hukumnya. Yakadul barqu, barqu, bar sukun ro yang dibaca tebal atau tafkhim karena sebelumnya ada fathah. Al barqu, al bertemu dengan ba idhar syafawi, yakhtafu absarahum, ba sukun disebut dengan qalqalah sugra karena ada di tengah kata, di tengah kalimat. Kullama adha'a lahum, mad jaiz munfasil ini mad wajib, adha'a lahum mad wajib muttasil, kemudian idgham mimi kita panjangkan. Masyau fihi wa idza, waqaf mamnu atau lam, kemudian ini mad jaiz munfasil. Azlama alaihim, azlama, la az ini dha ini termasuk qalqalah apa bukan? Ternyata bukan ya, jadi jangan dipantulkan untuk azlama ini. Azlama alai, bukan azlama, azlama tidak pantul ini, jangan dipantulkan kalau bukan huruf-huruf yang bersifat qalqalah. Alaihim qamu, qamu ini panjangnya bukan mat alif li sukun tapi satu alif saja ya, karena tidak ada huruf yang disukun setelahnya. Qamu,
istiqamu. Walau syamat wajib mutasil, kemudian lafaz Allah lafzu jalalain baca tebal, dzahaba bisam'ihim. Ini adalah idhar syafawi lagi, wa absarihim ada qalqalah sugra. Innallaha guna musyaddada, kemudian lafaz Allah dibaca tebal, ala kulli syai'in qadir. Ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan qaf kita samarkan. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini yaitu kata-kata qadir ini ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Membaca ro ketika qadir ini dibaca tipis ya. Bukan qadir, bukan, tapi ditipiskan ro-nya ini karena sebelumnya ada kasroh, ada sukun ya, ada kasroh, maka ro-nya ini dibaca tipis atau tarqiq. Ala kulli syai'in qadir. Nah, dibaca tipis ya. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita sampai ke ayat 20 dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Insya Allah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.